datang di podcast Suara UMKM Kupang, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha lokal yang berjuang dan berkembang di tengah kota Kupang. Perkenalkan, kami dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 4D. Saya Daud Elga Kusdoda. Saya Bruno Mega. Saya Rafael Setiajon. Saya Melisa Muda. Saya Tukar Toleun. Dan saya Niti Bale. Kami akan kedatangan narasumber dari salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu Warmindo Mimikat. Kepada narasumber kita, Kakak Orin, persilakan. Halo, selamat datang Kak. Silakan duduk Kak. Kali ini kami menyediakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama itu terkait dengan latar belakang usaha tersebut atau Warmindo Mimikat tersebut. Coba kakak bisa menceritakan awal mulanya berdirinya buat Warmindo atau Warmindo Mimikat tersebut. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah memilih UMKM saya. Nah, untuk latar belakang itu sendiri, Warmindo Mimikat kami itu sudah berdiri sekitar 7 bulan lalu. Nah, di mana saya memilih lokasi tersebut karena menurut saya memiliki daya tarik yang cukup besar sehingga saya memutuskan untuk membuka usaha tersebut. Nah, dari nama Mimikat tersebut kan terdengar sangat unik. Apa sih makna di balik nama tersebut, Kak? Oke, untuk nama Mimikat itu sendiri saya memilih karena sebelumnya kata Mimikat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Mi dan Mika. Nah, untuk Mi itu sendiri saya memilih menjadi usaha utama saya karena untuk zaman sekarang ini banyak orang-orang termasuk anak muda khususnya yang sering mengunjungi Tanggul Kelapa Lima itu mie itu menjadi salah satu makanan favorit mereka, sehingga saya memilih untuk menjadikan mie itu sebagai usaha utama saya. Dan saya memilih memikat karena kata memikat itu sendiri dalam artian bisa menarik semua orang dari nama usahanya. Menarik sekali ya Kak. Artinya kira-kira dari produk-produk dan menu-menu dari Warmindo ini Kak, apa sih menu favorit dari pelanggan? Untuk menu dari kami sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa menu utamanya itu kan mie. Nah, untuk mempercantik dan membuat ini menarik, kami itu ada menyediakan mie yang ditambahkan topping, misalnya ada bakso, ada sosis, pangsit dan lain-lainnya. Itu menjadi salah satu menu favorit kami. Lalu untuk minumannya sendiri ada beberapa seperti teh dan kopi, dan juga ada minuman dingin. Kira-kira Kak, jadi target pasar Mimikat Warmindo ini bagaimana? Target pasar itu sendiri kita bisa lihat dari lokasinya, di mana Tanggul Kelapa Lima itu kan termasuk banyak pengunjung, di mana pengunjungnya itu ada banyak anak muda, bahkan orang tua juga sering ke sana karena lokasinya itu di mana dia punya view-nya itu kan sangat bagus, teman-teman juga pasti sering ke sana. Sehingga untuk target pasarnya itu sendiri ya seperti saya bilang tadi, para pengunjung tersebut. Dan biasanya lebih ke anak-anak remaja, anak-anak muda. Baik Kak, apa saja tantangan terbesar Kakak dalam menjalankan usaha Mimikat Warmindo ini? Oke, untuk tantangannya sendiri, seperti yang teman-teman tahu juga, kalau di Tanggul Kelapa Lima itu kan bukan saya sendiri ya sebagai UMKM, ada begitu banyak UMKM yang berdiri dan dari banyaknya UMKM tersebut ada beberapa juga yang memiliki usaha yang terbilang cukup mirip, yaitu usaha utamanya itu mie, sehingga itu menjadi satu tantangan terbesar buat saya juga karena para pelanggan itu kan biasanya memilih ya, mereka mau beli di mana, sehingga itu menjadi tantangan saya supaya saya itu bisa lebih bisa lebih meningkatkan saya punya usaha itu, sehingga banyak pelanggan itu bisa lebih memilih di UMKM saya. Terus biasanya Kakak promosi usaha ini gimana sih? Dan menggunakan media apa supaya pelanggan datang terus? Apa menggunakan media sosial atau gimana sih? Oke, untuk promosi dari UMKM itu
tidak ada pelanggan yang datang, kami juga meningkatkan strategi yaitu pelayanan kami yang lebih lama dan juga hidangan kami yang kami buat semenarik mungkin sehingga ketika ada pelanggan yang datang, mereka itu merasa senang dengan pelayanan kami lalu hidangan yang kami buat juga sehingga mereka bisa memberikan salah satu promosi yaitu mulut ke mulut ke para pelanggan. Baik, apakah ada dampak dari usaha pengalaman meningkat warga bagi masyarakat sekitar? Ada, tentu saja untuk dampaknya itu ada, di mana UMKM saya itu saya sendiri membutuhkan karyawan sehingga saya membuka lapangan kerja dan sekarang saya sudah punya 2 karyawan dan menurut saya itu termasuk dampak kepada masyarakat di mana saya bisa membuka lapangan kerja. Kira-kira apa harapan dari kakak untuk pengembangan indikator Warmindo ke depan? Ya, untuk harapan dari saya sendiri, saya harap usaha UMKM kami ini bisa berjalan semakin lancar, lalu semakin banyak pengunjungnya, semakin banyak pembeli, dan juga saya bisa membuka lapak juga di tempat lain, bisa membuka cabang, sehingga dengan begitu saya juga bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Terima kasih banyak Kak atas waktu yang diluangkan untuk hadir dalam podcast kami ini. Semoga usaha meningkat Warmindo Kakak boleh berjalan lancar, banyak pengunjung dan bisa buka cabang di tempat yang baru Pak. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semua sudah memberikan saya waktu. Saya harap wawancara podcast kita ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman juga yang mau membuka usaha. Terima kasih, demikian dari podcast kami bersama owner Memikat Warmindo. Sampai jumpa di episode berikutnya di Suara Hati Bunga.